Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir. Pembuatnya, penganutnya, yang membenarkan, yang memproklamirkan lebih kafir daripada orang kafir. Dalilnya An-Nisa 150-151. Assalamualaikum, ikhwan fillah Nusantara dimanapun berada. Kita sudah tahu ya, yang barusan adalah tayangan video bagian 1, di mana Ustadz ini begitu lantang dan kelewatan sekali dia mengkafirkan Islam Nusantara. Ya biasa, dari kelompok mana lagi kalau nggak dari kelompok yang model 1 ini. Jika pemirsa belum menonton video ceramahnya dari Ustadz tersebut, silakan tonton dulu video bagian 1-nya. Ini benar-benar ceramah yang provokatif sekali, parah sekali narasinya. Bayangkan, apakah kelompok mereka ini nggak sadar ketika mengkafirkan Islam Nusantara, maka itu hakikatnya sama saja telah mengkafirkan mayoritas umat Islam asli Indonesia yang jumlahnya sekitar 200 jutaan orang. Artinya, kelompok ini telah melabeli status kafir pada seluruh umat Islam dari kalangan NU, Muhammadiyah, maupun komunitas lainnya. Ustadz tersebut mengkafirkan komunitas umat Islam asli Indonesia dengan mengkaitkan dalil Al-Quran surat An-Nisa 150-151. Ini benar-benar jahiliyah dan pembodohan umat. Pertama, tahu nggak sih artinya Islam Nusantara? Lalu paham nggak sih asbabun nuzul ayat An-Nisa ini? Maknanya apa? Tafsirnya apa? Ditujukan pada siapa? Dan bagaimana riwayatnya? Ayat ini menceritakan tentang situasi kaum Yahudi dan Nasrani kala kedatangan Nabi Muhammad. Mereka percaya dengan adanya Tuhan, tapi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Jadi ayat ini penujuannya pada komunitas Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Silakan pemirsa cek sendiri penjelasan tafsir-tafsirnya, baik tafsir Jalalain maupun lainnya. Jadi nggak bisa dijadikan dalil untuk mengkafirkan saudaranya sendiri. Jadi ketika mengkafirkan sesama Islam dengan mendasari dalil ayat An-Nisa ini, jelas itu salah besar. Dan pada penafsiran-penafsiran berikutnya sudah pasti argumentasinya jadi salah semua dan nggak nyambung. Itu berarti menuruti hawa nafsunya sendiri. Silakan pemirsa mereview pada pengajian-pengajian lalu bahwa tidak ada dalil untuk membolehkan mengkafirkan sesama umat Islam. Bahkan keterangan hadis maupun fikihnya itu melarang keras untuk mengkafirkan saudara seimannya. Hadeh, kalau ilmunya kurang atau masih dangkal itu mbok ya jangan asal dakwah gitu loh. Dosa itu bisa memicu permusuhan. Tahu nggak sih? Kalau itu memang sudah karakter ideologimu, tolong jangan utak-atik kemapanan umat Islam ahli sunnah wal jamaah asli bangsa Indonesia yang penuh kearifan. Silakan renungkan sendiri bagi orang awam sekalipun yang masih sehat akal, mental, dan nuraninya, apalagi bagi yang benar-benar alim dengan wawasan keislaman yang luas. Jelas, ceramah yang seperti itu adalah ceramah ngawur, menyesatkan, dan membodohi umat. Apakah ketika mereka mengkafirkan umat muslim lainnya, terus yang paling benar itu mereka sendiri? Itu naif sekali. Baik pemirsa, bagi yang mau tolabul ilmi memperluas cakrawala ilmu keislaman, silakan ikuti penjelasannya secara fikih ilmiah dengan keluasan ilmu, yaitu apa makna hakikat Islam Nusantara itu. Bagi yang nggak mau dan menutup diri kalbunya dari cahaya ilmu, silakan, itu hak Anda. Islam Nusantara itu bukan agama baru, bukan firqah atau aliran sempalan baru, bukan pula golongan kafir seperti yang gencar dituduhkan oleh mereka-mereka itu. Islam Nusantara itu sebuah organisasi amaliyah wasatiyah umat Islam asli Indonesia. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah lah yang telah membinanya dan membumikannya. Dan nilai-nilai Islam yang bercorak Nusantara itu sudah ada sejak abad ke-7, sekira tahun 648 Masehi. Silakan pemirsa periksa literaturnya di media-media yang independen.
Kalau mau tahu tentang mana Islam Nusantara, ya ngajinya jangan sama Wahabi Salafi. Orang mereka punya ideologi sendiri. Namun demikian, bagi jamaah Wahabi sendiri yang masih mau membuka diri kalbunya untuk ilmu pengetahuan, silahkan ikuti, ini mimbar yang tepat bagi Anda. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang cerdas, penuh wawasan, tidak dangkal, dan tidak kaku atau radikal. Secara lugawi, penulisan Islam Nusantara dalam Arab adalah Islam fi Nusantara. Bermakna umat Islam yang menjalankan syariat Islam di bumi Nusantara. Sementara tulisan dalam bahasa Indonesianya cukup dengan frasa Islam Nusantara. Nggak usah ditafsiri lagi, nggak usah dibikin ribet. Orang yang nggak on pasti akan paham maknanya, bahwa makna Islam Nusantara itu ya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan syariat Islam sesuai sunnah Nabi dalam barisan ahli sunnah wal jamaah yang bercorak Indonesia. Mengapa ada begono? Ya karena ada Islam Arab, ada Islam Timur Tengah, ada Islam Afrika yang menjalankan agama Islam dengan budaya dan adat bangsanya masing-masing. Begitu juga umat Islam yang di Eropa, mereka punya corak, adat dan budaya bangsa mereka. Yang di Cina juga demikian, dengan corak, adat dan budaya Cinanya. Itu sunatullah, bukan kekafiran. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku budaya supaya kamu saling kenal mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat senada silakan lihat Surat Ar-Rum ayat 22. Jadi ketika ada yang teriak-teriak umat Islam seolah harus sesuai dengan pusatnya Islam, yaitu Arab, harus berjubah, harus bergamis, harus jenggotan, harus celana cingkrang, Islam harus begini, begitu, kalau enggak begini bid'ah, haram, sesat, kafir. Ya enggak begitu cara berislam dan berpola pikir. Itu cara dan budaya Arab. Kalau mau begitu ya hidup di sana, praktekkan di sana, jangan membuat gaduh dan bingung umat yang di Indonesia yang sudah arif dan damai sejak dahulu. Sementara budaya dan peradaban bangsa Indonesia itu lebih mulia dibanding peradaban bangsa lain. Oleh karena itu, kita adalah umat Islam Indonesia yang penuh dengan ajaran adiluhung, penuh santun dan rahmatan lil alamin, sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, dan nilai-nilai itu dibawa oleh para wali penyebar Islam sejak dahulu di bumi Nusantara. Apa pemikiran, tujuan, dan dedikasi Islam Nusantara itu? Yaitu 1. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasud atau moderat, rahmah, saling mengasihi, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya nan simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Tidak menghancurkan, tidak merusak, tidak membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya bangsa. Oleh karena itu, jangan sedikit-sedikit emosi, lalu teriak-teriak Allahu Akbar, main ancam penggal orang, main bom, main bunuh, dan sebagainya. Jangan begitu, itu bukan sunnah Nabi, itu bukan nilai-nilai Islam. Kedua, bahwa Islam Nusantara dikembangkan oleh para penyiar Islam sejak zaman sahabat Nabi, yang mengirimkan para utusannya ke tanah Nusantara sejak abad ke-7. Lalu pada generasi tabi'in, aulia, para wali songo di abad ke-15 secara lokal mensyiarkan agama Islam dengan pendekatan budaya setempat, bukan dengan kekerasan. Kemudian di era kolonial, para alim ulama Nusantara pewaris para wali itu melanjutkan ajaran Islam, membangun akhlak umat melalui institusi pendidikan pesantren-pesantren tradisional di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di suro-suro,
maka mereka mengajarkan pendidikan sopan santun, tata krama ketimuran, penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin sebagai nilai universal Islam yang mengedepankan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, berbineka tunggal ika, antar umat, antar suku dan agama. Itulah yang diintisarikan dalam Pancasila. Islam yang pertama dibawa ke Nusantara inilah yang murni ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya memuat 3 hal yang tak bisa dipisahkan dari agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Tingkatan ini disebut muhsinin. Terdapat dalam berbagai ayat Al-Quran. Silahkan renungi pada ayat-ayat berikut ini. Sementara di bidang fikih, kita umat Islam Indonesia bersandar kepada mazhab Imam Syafi'i. Di bidang usuluddin berpegang kepada mazhab Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Dan di bidang tasawuf berpegang kepada mazhab Abu Hamid Al-Ghazali dan Abu Al-Hasan As-Sazili. Maka catat baik-baik, Islam Nusantara akan melahirkan pemahaman dan generasi Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, toleran, damai, bagi terwujudnya bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, untuk Indonesia yang maju, yang lebih baik, bahkan untuk dunia dan masa depan dunia. Baik, Sobat Budiman, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan pengajian ilmiah dari Gus Baha tentang makna hakikat Islam fi Nusantara. Makanya kita menolak faham takfiri, faham yang mengkafirkan orang lain. Karena ibaratnya faham takfiri itu enggak rasional, secara fikih enggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau kafir, keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lo diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan orang. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik ngafirkan orang itu, satu mesti goblok dulu, mesti. Dua mesti nggak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan. Sing iso jaga Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu dosa paten pinaten. Makanya yang benar itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunnah wal. Jangan ahli sunnah wal jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Gus Islam Nusantara itu kan firqah sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74 gitu. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak. Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Tentu misalnya orang Arab pakai jubah, itu ya sunat, kita yakini sunat. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunat. Jangan kayak orang Madura, karena kalau yang jubahan kiai ke Arab Saudi, supir taksi dicium, tukang angkot dicium, karena semuanya pakai apa? Jubah. Itu guyonannya orang Madura. Kan? Setelah di sana jubah, loh, itu pakaian nasionalnya orang Arab. Oh iya iya. Makanya kalau melihat film Arab itu bingung, karena yang soleh sama penjahat sama-sama macaknya seperti itu. Kalau film Indonesia kan gampang, yang preman tatonan pakai celana jeans sobek-sobek, yang kiai pakai koko, kan enak. Ini yang soleh, ini enggak. Kalau film Arab bingung. Makanya kalau orang abangan lihat film Gus Abu Jaldi, karena karena itu film Arab itu repot, film Arab itu. Dan lucunya orang-orang Arab itu meskipun fasik itu kalau sumpah ya bilang wallahi. Itu yang sering haji, sering umrah kan tahu, orang Arab kalau marah siapapun ya bilang apa? Wallahi.
Nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin pakai jubah itu sunat, pakai seperti itu sunat. Tapi nggak usah berlebihan, terus harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satrul aurat nutupi aurat, meskipun dengan cara negara masing. Nah, negara masing-masing ini kemudian oleh kiai kadang diistilahkan apa Islam Nusantara. Sama lihat kan ulama-ulama Turki ya pakai turbus, pakai peci, yang ulama Rusia ya pakai baju khas Rusia. Ya semuanya pakai khas daerah masing-masing dan itu enggak masalah. Karena kata Allah wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Kaum semua rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing. Tentu tradisi yang positif. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah itu ya sunat, pakai hem ya sunat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? Sunat. Karena sakofah itu satu tradisi. Nah, bayangkan kalau tradisi itu terjadi di perdamaian. Kayak tadi, Tepo Seliro. Sebelum ada Menteri Pertahanan, sebelum ada Menko Polhukam, sebelum ada polisi, orang Indonesia itu, misalnya dulu di sini ada Bandar Sam, ada orang-orang sepuh. Itu sing ape nom-nom tukaran rebutan warisan sisin, sungkan sing sepuh. Jadi tanpa ada polisi ini sudah ada kearifan yang bisa mengendalikan orang tidak rebutan warisan, tidak konflik. Makanya ngaji di sini saya mau minta sekali tradisi-tradisi kearifan kita hidupkan lagi. Lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai. Kenapa? Indonesia itu barokahnya Indonesia. Nah, makanya ini jaga kearifan kita. Nah, Ikhwan Filah Nusantara, saat ini ada kelompok yang mencoba dan selalu mengusik paham ahli sunnah wal jamaah kita yang telah ada sejak zaman Islam masuk ke Nusantara. Kelompok ini hadir sejak tahun 1330 Hijriah atau tahun 1912 Masehi dan kini mereka makin menguatkan diri. Karena kuatnya golongan ahli sunnah wal jamaah Indonesia, maka kelompok ini mulai menyerang para tokoh aswaja dan berusaha menghilangkan budaya asli Nusantara serta tali sejarah penyebar Islam di Nusantara seperti Wali Songo sebagai upaya meruntuhkan aswaja Nusantara dan diganti dengan paham mereka. Maka tak heran mereka gencar dalam setiap dakwahnya mendoktrinkan bahwa merayakan maulid, tahlilan, yasinan, dan amaliyah-amaliyah soleh yang bercorak Indonesia dengan tuduhan bid'ah, sesat, kafir, musyrik, dan sebagainya. Wahai saudaraku, kami tidak membenci dan memusuhi kalian, tapi kami mengajak semua untuk berislam, menjalankan Islam, memahami nilai-nilai Islam itu dengan keilmuan yang meluas. Jangan sempit pola pikir, jangan belajar hanya dengan satu guru, jangan manggut-manggut saja, dan jangan beragama hanya dengan ilmu terjemahan mentah belaka. Dan satu hal yang vital, jangan merongrong bangsamu sendiri, bangsa Indonesia. Sebab aku, kamu, kita, kalian hidup, makan, minum, cari nafkah, dan buang kotoran di tanah pertiwi ini. Mari budayakan Maluku.